Oke, kita masih bersama dengan Kiki, Farel, dan juga Cia ya. Kita sekarang buka pertanyaan dari Q&A dari netizen. Cia, apa respon dan reaksi kamu kalau ada yang bilang, dideketin sama Kiki pasti cuma buat mamanya tenang aja gitu? Ini ada netizen yang bilang gitu. Ada yang ngomong kayak gitu ya? Apa ya? Ya udah gimana, maksudnya mereka mau ngomong apa juga terserah. Yang Mereka penting nggak tahu emang- kalau iya. Kiki tuh udah deketin kamu dari beberapa judul sebelumnya gitu ya. Iya. Gitu, Iya, gitu Kiki. nggak tahu aja. Tapi kamu sebenarnya ada sama Cia tuh memang gimana sih gitu? Apa memang kan kemarin kamu sempat bilang bahwa satu yang mama minta yang belum bisa kamu penuhi adalah kamu dapat pendamping hidup. Iya betul. Ya mestinya gini Kak Ros. Dari segi umur aku udah lebih dari cukup. Udah bukan udah pas lagi, udah bener-bener yang harus gitu kan. Aku berdoa dari tahun lalu pas aku umroh tuh di depan Ka'bah, ya Allah pertemukanlah aku dengan jodoh secepat mungkin. Tahun 2001 berlalu belum ketemu juga. Terus di 2002 ini kan sempat syuting bareng nih sama dia beberapa. Terus aku tuh kayak ada rasa kayak krek gitu loh Kak Ron. Rasa itu yang tidak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Aku langsung berdoa di rumah, ya Allah pertemukan, kalau memang dia jodoh aku, pertemukanlah aku dengannya dalam kondisi kerja. Kalau ketemu dalam main kita bisa atur kan. Tapi kalau kondisi kerja kan kita nggak bisa ngatur kan. Jadi kayak sign gitu, ya, tanda. dalam kondisi kerja gitu kan. Dan benar dalam sebulan itu aku memang kerja sama dia hampir full sebulan. Gitu ya. Jadi apa kelebihan Cia dibandingkan yang lain-lain? Kan dia udah lama dicari jodoh ada nemu gitu ya. Kalau sekarang aku bukan ngelihatnya dari fisiknya, dari apanya gitu kan. Kan aku tadi kan berdoa kan, kalau memang itu jodohku gitu kan, ya udah. Dan ternyata memang dijawablah jodoh aku. Aku syuting sama dia tuh sebulan itu full. Oke. Ya udah aku tanpa ngelihat fisiknya atau apanya pun ya udah itu aku mantepin gitu. Dan kalau enggak telat lagi Kak Ros. Kalau kamu Cia gimana? Apa yang buat kamu yakin sama dia? Gimana Kak dipepet? Tapi nggak bisa berkutik ya kan? Ya Allah. Tapi rencana ke depan kalian gimana? Masih jalanin aja atau gimana? Nah Kak Ros tanya sama dia nih. Gimana? Kamu maunya gimana Cia? Ya sejauh, karena kita juga kan baru juga kan. Baru 4 hari ya? Iya, jalanin dulu aja, saling kenal dulu. Karena kita juga belum tahu lebih dalam satu sama lain juga. Jadi ya doain yang terbaik aja. Doain yang terbaik. Amin. Jangan netizen jangan buru nanya kapan nikah. Takut nanti mereka memutuskan menikah karena desakan netizen itu jangan juga ya. Yang terbaik buat kalian berdua. Amin. Aduh, senang lihatnya Kiki. Iya. Dan Cia terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Nanti datang lagi ke sini Terima kasih, ya. Kak Ada berita baik Ros. lainnya. Yang berikut ada Melati ya. Melati ini ex JKT48 yang kemarin juga viral karena jualan nasi bakar. Dan nasi bakarnya itu sehari bisa laku 200. Wow. Nah viral Anda pembelinya itu datang dari berbagai daerah yang semuanya adalah fans-fans dia. Seperti apa kita lihat dulu profilnya berikut ini. Melati Putri Rahel Cecilia, mantan member JKT48 generasi 4 berusia 22 tahun yang bergabung dengan tim T pada 2016 dan sempat masuk di tim J ini lulus dari JKT48 pada 2020 karena mengalami sakit pada punggung bawahnya. Perempuan kelahiran Bandung ini kini fokus menjadi content creator dan kuliah jurusan manajemen bisnis. Pemain film keluarga Cemara ini sejak 3 bulan lalu berjualan nasi bakar yang dibuat mamahnya sambil live di TikTok. Melati yang dalam sehari bisa menerima pesanan hingga 100 bungkus nasi bakar ini saat berjualan pernah didatangi fansnya yang berasal dari Palembang dan Lampung diberi bunga serta ditemani sampai jualannya selesai. Benarkah Melati berjualan nasi bakar karena galau akibat putus cinta? Dan seperti apa pengalaman Melati selama menjadi member JKT48? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya kita sudah bersama dengan Melati ex JKT48 itu artikelnya ya bunyinya adalah ex JKT48 jualan nasi bakar. Kita langsung ngebayangin wow gitu ya. Tuh nih 11 potret cantik Melati yang kini jualan nasi bakar di pinggir jalan. Visual beningnya, apa maksudnya visual beningnya tembus pandang apa gimana ya? Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Apakah ini memang kamu banting setir dari di dunia entertainment kemudian jadi jualan nasi bakar? Atau ini bagian dari proyek kamu? Kan kamu kuliah bisnis bukan? Iya. Iya. Sebenarnya ini bukan untuk proyek kuliah, cuman lebih tepatnya aku kan kalau misalnya udah kuliah nih nggak mau kerja sama orang, jadi kayak agak sayang kan, kuliah, gitu. Mau fokus kuliah, terus habis itu udah lulus kan pasti harus kerja atau apa kan, biar punya penghasilan gitu. Cuman kayak aku mikir kayak
males kerja sama orang gitu. Terus habis itu harus apa ya gitu, karena kan kuliahnya juga bisnis manajemen kan. Terus habis itu pas banget kayak, jadi selama itu kayak cuma mikir-mikir doang gitu. Pas putus sama pacar, aku langsung kayak galau gitu kan. Terus habis itu kayak nggak produktif selama beberapa hari gitu. Terus akhirnya ngomong sama mama terus kayak mau bikin bisnis gini. Akhirnya udah terrealisasikan. Jadi ini mama yang bikin bumbunya, Mama yang bikin, lauknya apa segala macam, Iya. kamu yang bakar. aku yang jadiin nasi bakarnya. Oh, kamu yang meracik, Iya. kamu yang bakar, Iya. kamu yang promo di TikTok. Iya. Oh. Coba kita lihat, ini ada videonya ya. Ada videonya dia jualan nasi bakar kayak apa sih yang berikut ini. Semua sekarang kalau lewat TikTok, wow luar biasa gitu ya. Kamu sebenarnya ada perasaan malu atau gimana gitu nggak sih? Mungkin orang ngeliat, ih gila dari JKT kan yang wow gitu, tiba-tiba dia jualan nasi bakar di pinggir jalan gitu, artikelnya Iya. bunyi kayak gitu. Awalnya kayak mikir keras gitu. Mikir keras? Mikir keras. Soalnya kan awalnya aku jualan bukan aku yang jualan. Maksudnya aku yang punya usaha, tapi aku bayar orang untuk jualin. Iya. Sampai akhirnya aku salah konsep. Jadi aku langsung bikin 2 tempat, terus satu nggak ada karyawannya. Terus pas banget hari itu aku nggak ada kegiatan. Jadi kayak mama bilang, udah lu aja yang jaga daripada bayar orang kan gitu. Ya udah akhirnya kayak aku jaga tuh. Terus habis itu di situ aku sempat mikir kayak malu nih, tapi ya udahlah. Maksudnya ini usaha aku juga kan. Terus habis itu kayak aku pikir lagi, ngapain malu, ini kan juga cari Halal, cuan gitu kan. iya. Iya, cari cuan halal gitu. Jadi udah hajar aja gitu. Terus habis itu aku live TikTok gitu. Nah aku karena udah pede gitu, maksudnya udah kayak nggak apa-apa gitu, nggak usah malu gitu. Aku iseng live TikTok, itu pertama kalinya aku live TikTok. Terus kayak tiba-tiba banyak orang yang kayak interesting gitu. Terus kayak besoknya rame gitu. Jadi kayak sama sekali. Iya. Bahkan katanya ya fans-fansnya juga datang, selain beli nasi bakar juga ada yang nungguin sampai tokonya tutup bawa bunga. Betul? Bawa bunganya beda, cuman ada yang nungguin sampai tokonya tutup, dan itu setiap hari. Bener-bener setiap hari. Orangnya sama? Orangnya sama. Agak serem ya. Bahkan aku sampai tahu namanya, sampai semuanya kayak Cowok maksudnya- nih, cowok? Cowok. Kayak jadi kayak kan mau nggak mau dia di situ kan. Terus aku kan emang maksudnya jadi kayak ya udah, jadi anggap aja temen dah. Udah lo temenin gua aja dah gitu. Bantuin kali daripada nungguin toko tutup. Kita lihat nasi bakarnya ya, boleh buka ini nasi bakarnya ya. Boleh. Aduh, ini nasi bakar dengan sentuhan tangan kamu sendiri ya kan. Nanti ini aku mau cobain ya. Ini sambil boleh cerita dong ya. Boleh. Apalagi keanehan-keanehan lainnya. Katanya ada juga yang datang jauh-jauh dari Palembang khusus untuk mau beli nasi bakar kamu. Iya, dia bilang kayak ini aku dari Palembang, siapa gitu, Oh, dari dari mana, daerah, terus habis itu bukan dari dari daerah. Jakarta. Iya. Dia bilang kayak datang nih buat beli nasi bakar doang. So aku yang kayak, hah sumpah gitu. Iya, terus aku tanya nginep di mana, dia bilang di hotel ini. Terus gue yang kayak bohong nih orang, nggak mungkin. Tapi ternyata bener loh. Ternyata bener, besoknya aku jualan, dia kirim bunga. Oh gitu? Iya, jadi bukannya dia datang bawa bunga, tapi dia kirim bunga gitu. Iya, terus Bunga kayak, apa, ucapannya apa? lupa Kak. Cuman kayak aku shock gitu. Kayak pertama kali aku dapat bunga yang kayak cute gitu. Oh, nah, terus pertanyaanku, pendapatannya lebih banyak mana sama waktu kamu di JKT? Aduh, jauh ya. Jauh ya. Lebih asik yang ini? Dua-duanya asik. Heeh. Dua-duanya asik, cuman kalau misalnya masalah cuan kayaknya ini kan usaha kan tiap hari dapetnya terus kan tuh. Jadi kayak inilah. Ini ya, Inilah. ini bisnis ini nasi bakarnya nih. Coba di close tuh ya, ketutupan gini. Nah tuh, coba kita buka. Mantep banget. Aduh, ini kamu yang menjadikan satu ini semua beneran ya? Iya. Kalau ini mama. Ini kenapa mama? Karena aku nginep di rumah teman. Terus kamu kan punya 2 tempat usaha? Iya, ini satu udah tutup Kak. Karena nggak ada kamu ya? Enggak. Karena hari pertama jualan kayak cuma jaga tempat doang, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli? Nggak ada yang beli Kak. Ini juga awal jualan cuma laku 3. Oh gitu. Sekarang laku berapa bisa terbanyak? Kemarin itu hampir 200. Hampir 200. Coba kita enak apa enggak gitu ya. Ini sambil aku makan sambil kita bahas yang lain ya. Ini ada yang menarik juga nih dari Melati. Ternyata dia pernah jawab Q&A di Instagramnya. Ada alasan dia masuk JKT48. Katanya alasan dia masuk JKT48 adalah karena ada cowok yang dia taksir. Itu nggak naksir dia, tapi dia suka cewek-cewek yang ada di JKT48. Dia fansnya JKT48, bener gak sih? Iya, dia fans JKT48. Makanya kamu masuk di situ supaya dia notice kamu. Aku agak random sih, jujur aku kalau suka sama orang kayak kadang suka gila gitu. Sumpah, obses biar dia suka. Itu lucu ya. Terus setelah kamu masuk, Jadi pas aku tiba-tiba entah kenapa dia nembak aku, bukan setelah aku masuk, pas aku lagi audisi. Terus kayak tanpa rasa kayak curiga ya, aku langsung kayak ayo. Ayo. Pas dia nembak terus kayak aku langsung bener-bener nggak ada jawab sedetik, langsung ayo gitu. emang boleh pacaran?
Itu aku belum masuk JKT dan aku nggak tahu JKT itu kayak gimana. Jujur itu teman aku yang daftarin. Terus setelah kamu masuk kan nggak boleh pacaran dulu tuh. Nah itu dia putusin aku. Aduh, gila ya. Gue udah masuk JKT karena dia kak. Terus gue diputusin. Alasannya apa dia mutusin kamu? Dia nggak suka ceweknya jadi pusat perhatian orang lain. Sedangkan dia masuk JKT emang kurang Nggak ajar. bener dia ya. Ajar Egois loh. ya kan. Tapi guys, ini enak banget loh. Enak banget nasi bakarnya. Wah, thank you, Kak. Jadi dia sudah 2 kali kegiatannya terinspirasi setelah diputusin pacar ya kan? Oh iya juga. Oke. Tapi produktif ya aku. Produktif. Terus ada satu lagi bahwa dia graduation sempat berapa saat kamu nggak aktif itu karena kamu punya masalah Punggung, iya. punggung tulang iya. belakang sampai kamu nggak bisa latihan juga ya. Kita akan bahas sambil aku makan ya, dan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.